Jelang Pilkada Maluku Barat Daya yang akan dihelat pada 9 Desember mendatang, Polres Maluku Barat Daya memaksimalkan kinerja dalam upaya menyukseskan pesta demokrasi 5 tahunan itu. Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Budi Adibuwono menuturkan, dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah Maluku Barat Daya, Polres MBD terus meningkatkan patroli termasuk melakukan pantauan terhadap aktivitas media sosial Facebook, seperti pergerakan akun palsu yang bisa meningkatkan tensi politik di Maluku Barat Daya. Dikatakan Kapolres, untuk menjaga Kamtibmas, Polres Maluku Barat Daya memiliki patroli cyber yang akan mengecek akun-akun palsu yang sifatnya suka menyebarkan berita-berita bohong. Menurut Buwono, jika kedapatan akun palsu, maka akan ditindak demi menegakkan aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang ASN TNI Polri Kepala Desa Aparatur Desa yang melibatkan politik praktis. Menurutnya, jika ada laporan masyarakat, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Terkait dengan akun-akun palsu ya, terutama itu yang menyebarkan berita-berita bohong, hate speech atau ujaran kebencian, kata-kata yang bermuatan provokasi. Akun-akun tersebut yang akan kita cek. Kita ini punya, atau Polres MBD ini punya tim patroli cyber ya khusus itu, jadi dia bisa mengecek seluruh akun-akun fake atau palsu. Intinya yang itu tadi saya sebutkan di sebelumnya. Jadi akun palsu yang bermuatan beritanya itu bermuatan berita-berita bohong, memprovokasi, ya kan. Jadi selalu kita cek. Kalaupun nanti kita ada kendala kesulitan, kita selalu berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Khusus yang ada di Polda. Intinya akun-akun tersebut pasti akan kita datakan. Kalau memang itu nanti kita cek dengan menggunakan IT, kalau ada yang melapor pasti akan kita tindak lanjuti. Terus Pak, itu kalau ada laporan masyarakat terkait ada PNS yang terlibat politik praktis atau TNI Polri yang terlibat, kepala desa yang terlibat, tindak lanjutnya bagaimana Pak kira-kira? Ya jelas nanti kan ada disesuaikan aja. Kalau memang di undangannya tidak boleh terlibat politik praktis ataupun kayak yang disebutkan tadi, seorang pegawai negeri sipil atau oknum menggunakan akun palsu terus menyebarkan berita-berita bohong, ujaran kebencian, pasti akan kita proses. Intinya kalau ada yang melapor merasa dirugikan, kita siap untuk menindaklanjuti. Terima kasih. Nah, terhadap media sosial, kalaupun misalnya ada akun-akun palsu yang ada ujaran kebencian di situ, kami akan berkoordinasi dengan cybercrime, dalam hal ini Polda, untuk tetap kita menutup akun-akun yang dia dari sisi aturan dia melanggar begitu. Jadi tetap kita akan berkoordinasi dengan cybercrime untuk menindaklanjuti setiap akun-akun yang ada ujaran kebencian dan lain-lain di situ. Gitu. Mungkin itu. Apakah itu hanya dihapus atau ditindaklanjuti ke pasangan? Misalnya mereka memposting terus dimasukkan ke grup-grup pasangan, apakah hanya menghapus akunnya atau ditindaklanjuti ke pasangan kandidat sendiri? Ya, baik. Jadi memang selain akunnya dihapus, kita akan telusuri siapa pelakunya. Kalau memang terbukti ada yang menggunakan akun palsu lalu kemudian ditindaklanjuti atau ditelusuri pelakunya, maka pasti akan kita tindak. Gitu. 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu dijelas ada larangan-larangan bagi pihak-pihak yang tidak boleh terlibat. TNI, Polri, ASN, kepala desa, perangkat desa, itu dia tidak boleh terlibat dalam proses kampanye dan juga memberikan dukungan-dukungan. Selain itu juga membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon. Dan kita akan lihat, kalaupun jenis pelanggaran yang dibuat misalnya dia mengarah ke pidana, maka pastinya kita akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemarin dengan kondisi geografis wilayah kita yang cukup luas, kepulauan, karena kalaupun kita kembali ke undang-undang, kita ke dalam penegakan hukum pidana pemilihan, itu dia pakai batas waktu hari kalender, itu berarti hari setiap hari. Nah, dalam penyelesaian tindak pidana pemilu, kalaupun misalnya proses itu dilakukan oleh Bawaslu kemudian diserahkan ke polisi, dia pakai tengah waktu. Dan kalau misalnya lokus perkaranya itu ada di Marsella, di Ustutum, ini kita memang sangat kerepotan untuk dalam penyelesaian khusus pelanggaran pidana pemilu. Tetapi dengan niat, dengan seluruh kekuatan yang ada pada kami, kemarin pengalaman pemilu 2019 ada 3 kasus yang dinaik sampai ke pengadilan dan diputus dan terbukti, dan itu masuk penjara. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang dan tim melaporkan.